Halo Sobat Easy Stock, ini ada perusahaan properti yang mau IPO, tapi spesifik juga nih PT Fastland Indonesia, khusus dia di bidang warehouse development. Dia ada di proyeknya di Bandar Lampung, di Palembang. Jadi memang industrial property developer ya. Dan ini bisa Anda pelajari. Manajemennya juga ada. Oke. Siapa-siapanya Anda bisa kenali lebih dalam dari sini. Company milestone-nya, prestasinya bisa Anda lihat di sini. Bandar Lampung, Jambi. Jadi memang punya warehouse yang mungkin disewakan atau dijual secara strata title gitu. Jadi proyeknya banyak di Sumatera ini. Pembangunan warehouse yang cukup luas lah. Di atas 1.500 atau di atas 2.000. Oke, kita besar. Ini ada data untuk IPO-nya. Jadi ticker code-nya FAST. Jadi warehouse itu bisa disewakan atau dibeli strata title. Dia akan melepas 22,5% dan harga di 100. Ada warrant-nya juga. Oke, ya. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya, karena kalau untuk IPO kita nggak mungkin pakai analisa teknikal, tapi kita pakai analisa fundamental. Kita menghitung berapa offering price-nya kan 100. Ini harga yang wajar atau harga yang mahal. Jadi 100 belum tentu murah kan. Kalau nilai wajarnya jauh di bawah itu kan namanya dia mahal. Oke, kita akan menggunakan analisa fundamentalnya dengan mengacu kepada rumusnya Benjamin Graham di bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor. Ini dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang sudah listed dan yang akan listed. Nah, sekarang sudah ada aplikasinya, namanya Easy Stock, ini running di Android mobile. Untuk sementara belum on lagi di Google Play Store. Silakan kalau Anda request link, nanti kita bagikan linknya dan Anda akan menemukan 840 saham yang sudah listed untuk dibandingkan harga pasarnya saat ini dengan nilai wajar tertinggi dan terendah berdasarkan laporan keuangan terakhir. Updated laporan keuangannya kan masih Q3, laporan tahunan 2022 belum ada. Oke, dan juga ada fasilitas menu lain untuk menghitung nilai wajarnya atau true value-nya. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku gurunya Warren Buffett ini dalam format e-book yang bahasanya dalam bahasa Indonesia terjemahan summary daripada buku-buku itu. Silakan cek di Tokopedia, Google Playbook, dan gramedia.com. Nah, oke, kita ini sekarang mau bongkar laporan keuangan. Nah, untuk bongkar laporan keuangan, yang penting kita lihat dulu ininya nih. Berapa nilai wajar sahamnya? Nah, di sini. Nah, ini lihat ya di sini ya. Sebelum dia dilepas ke publik, itu jumlah sahamnya 2,4 miliar. Begitu go public dijualnya 700 juta, itu ekivalennya 22,5%. Jadi total saham yang beredar ada 3,1 miliar. Inilah yang dipakai untuk alat pembagi daripada valuasi untuk menghitung nilai wajar sahamnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ternyata laporan keuangannya ada di Q3
2022. Nah, di Q3 ini yang kita blok warna kuning itu aset lancar. Kita fokus cuma di aset lancar. Aset lancar yang harus dicari netnya. Artinya ada akun-akun yang tidak terkait sama cash flow perusahaan, yang akun-akun yang merupakan catatan akuntansi seperti uang muka, pajak dibayar muka, apapun yang terkait dengan yang belum final ya. Kan uang muka bayar pajak dibayar di muka itu belum final sifatnya. Jadi ada 6,7 miliar harus dikurangkan netnya. Nah, begitu juga tahun 2021 ini. Jadi cara kita menghitung ini menggunakan dua periode. Periode pertama adalah yang updated, last updated itu Q3, dan periode tahun lalu atau full year-nya itu adalah Q4 2022. Nah, kita juga akan membandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas juga, dan di statement P&L, profit and loss, kita memasukkan data pendapatan, laba kotor, dan laba bersih neto. Di sini harus diperhatikan ada catatan-catatan atau akun-akun yang itu harus dikeluarkan supaya kita dapat core bisnisnya di situ. Seperti ini, kenaikan nilai wajar properti. Nah, kenaikan nilai wajar properti itu harus dikeluarkan dari perhitungan. Ya, itu di situ ada 3,9 miliar harus dikurangkan. Dan ini juga lain-lain. Kalau ini kenapa min? Kalau dia plus harus dikurangkan, kalau dia min harus dipluskan. Itu. Begitu juga di sini juga ada nih. Ada. Tapi di sini ada suatu gambaran yang mungkin kurang diperhatikan kalau kita nggak teliti ya di sini ya. Di sini di tahun 2021 ya, itu kan pendapatannya itu kan 21 miliar ya. 21,9 miliar. Laba kotornya itu kan 20,4 miliar ya. Kenapa pendapatan bersihnya atau laba bersihnya itu setelah pajak itu bisa jadi 114 miliar? Kan lucu. Salesnya itu, pendapatan totalnya itu 22 miliar. Tapi laba bersihnya setelah pajak itu 114 miliar. Itu masuk akal apa enggak? Kita menjual 100 tapi labanya untungnya 300, kan nggak mungkin. Nah, di sini triknya, makanya harus tahu di sini. Di sini juga banyak laporan-laporan keuangan yang audited. Ini salah apa enggak? Ini tipuan apa? Bukan tipuan ini. Ini sekali lagi bukan tipuan. Tapi disahkan atau tidak melanggar aturan akuntansi. Jadi kita harus paham di sini. Di sini ada 103 miliar itu apa? Kenaikan nilai wajar. Ini nggak bisa karena dia belum berbentuk cash, belum direalisasikan. Jadi ini harus dikurangi ya ke sini. Dan ini juga lain-lain apa nih? Akun apa lain-lain? Nanti kita harus lihat di detail daripada laporan audited atau di catatan public accountant gitu. Oke, setelah itu kita langsung cari laporan keuangan yang diaudit. Oke, ini laporan keuangan diaudit. Di sini ternyata itu masih Q2 atau semester 1 ya. Kita harus nyari yang paling update karena laporan keuangan itu udah keluar tapi belum diaudit dan belum dirilis secara laporan public accountant di sini. Jadi kita pakai kombinasi. Jadi secara neraca udah ada semua, secara P&L juga udah ada yang di Q3 ya. Nah, kita tinggal cari apa? Tinggal cari belanja modal dan penyusutan. Ini penting. Belanja modal dan penyusutan. Nah, kita harus cari di bawah sini. Nah, oke.
Nah, biasanya setelah persediaan piutang nggak di stated bahwa ada yang macet ya, non performing loan-nya tidak ditegaskan di situ. Nah, ini aktiva tetap, kita cari yang penambahan. Kalau penambahan dari sisi biaya perolehan itu namanya capital expenditure, adalah 13 juta, ya kan? Dan akumulasi depreciation-nya 107. Nah, ini harus disesuaikan. Nanti kan semua perhitungan itu akan di 12 bulan kan. Nah, itu penting bahwa kita mengasumsikan atau memproyeksikan semua laporan keuangan itu menjadi setahun atau disetahunkan. Nah, ini untuk 2022 dan 2021 yang full year ini. Capex-nya 76, depreciation 316. Kita masih belum cukup nih, kita harus cari lagi detail. Jadi kalau menghitung memang harus cukup detail ya di sini ya. Cukup detail. Oke, di sini. Nah, kita lihat modal sahamnya. Ini perusahaan apa ya, individual ya. Oke, enggak. Ini kan bukan perusahaan yang kelas besar tapi lebih kecil menengah lah. Oke, di sini yang lain-lain tadi di sini. Keuntungan, kerugian, pelepasan aktiva tetap. Dia kan berjualan, berbisnis warehouse, industrial warehouse. Kenapa dia memasukkan ini? Bukan nggak mungkin, emang ada pelepasan aktiva tetap, tapi itu kan bukan core bisnisnya dia. Dia sifatnya tidak rutin, tidak mungkin setiap saat dia menjual asetnya gitu kan. Ini kan sifatnya sifat yang insidental. Jadi kalau minus harus dipluskan, kalau plus harus diminkan. Oke, sekarang kita mau apa? Kita mau running video untuk melihat perhitungan ya. Perhitungannya tuh perhitungan nilai wajarnya bagaimana. Nah, kita akan menggunakan laporan yang last update, yaitu Q3 2022. Sorry, ini Q3. Sebentar kok Q3-nya. Oh, shit. Nah, kita isi Fastline Property Real Estate. Ini yang udah disetahunkan, ini Q4 Q4 2021. Jadi kita pakai revenue growth-nya kita masukkan semua data. Net income-nya berapa? Nah, net income-nya ini sudah kita sesuaikan. Tadi kan ada net income masa lebih besar dari pendapatannya gitu kan. Oke, ini sekarang kita klik berapa nilai wajarnya. Cuma 52. Ya kan, cuma 52 ternyata. Cuma 52. Coba kita lihat yang ini. Kita lihat. Nah, ini laporan keuangan yang update ya, Q3. Sama kita isi data-data perusahaan. Nah, ini untuk sisi earning itu ada di profit and loss sama di cash flow, itu harus disetahunkan. Oke, kita isi aja terus. Saya skip sebagian. Udah, sisa berapa? Dividen nggak ada ya. Ya, terus terakhir
aktiva lancar bersih. Berapa dia nilai? Tadi kan 100, yang tadi kan tahun lalu 52 ya. 55 ya. Sekarang berapa? 67 sama 47. Berarti ini harganya bukan harga murah atau wajar, harga premium nih. Karena tadi kan antara 57 sampai 67. Ya berarti masih di bawah itu kan. Tapi kalau ini harga offeringnya 100, harga offeringnya premium, itu suatu hal yang wajar. Karena di situ kan di dalam harga itu ada titipan biaya-biaya atau komisi lah istilahnya, seperti biaya underwriter, biaya marketing, biaya promosi, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita melihat harga ini memang wajar premium, meskipun dia 40%, 30-40% di bawah ya. Nah, untuk melihat pasar properti tadi, kita coba lihat. Nah, di sini di bawah kan ada true value IPO. Ini kalau untuk menghitung yang seperti kita lihat di video tadi. Kalau kita melihat isinya, isi stocks, kita klik Bendera Indonesia. Nah, di sini ada 840. Kita memakai menu Best Selection. Best Selection, kita klik properti ya, industrinya. Terus kita real estate development. Terus kita cari industrial estate ya. Cuma ada 2, base dan Kija. Coba kita lihat kalau properti real estate ada, nggak ada. Yang ada di sini real estate service juga nggak ada pasti. Oke, berarti real estate development. Kalau kita lihat ada operate building nih, ada bisa dilihat di sini berbagai macam ya. Building management, construction. Oke, sekarang kita coba, tadi kan kalau industrial estate cuma ada 2 ya. Sekarang kita all aja semuanya, perusahaan real estate aja semua. Tetapi kita mau filter hanya yang pertama, 1 ya, harganya murah, under value. Kedua, kita filter berdasarkan return on equity. Sebetulnya ini banyak, Anda bisa menggunakan ini. Saya cuma pengen return on equity-nya 3% ke atas ya, 3-50%. Kita klik. Nah, ini ada beberapa saham. Nah, kalau kita mau mundur lagi, ini kita pakai 5. Klik. Masih banyak, kita pakai lagi 7. Tinggal 1 kalau 7. APLN aja. Ini agak susah ya ngeklik ya di sini. 5. Nah, ini bisa dilihat persaingan di sini, apakah sekelas nggak? Kita lihatnya kalau di sini kayak di sini SWID, perusahaan baru nih kalau nggak salah IPO juga. Kita lihat kan overnya di market capnya, juga di Anda bisa melihat equity-nya atau total asetnya dengan menggabungkan semua. Nah, dari sini Anda bisa mengcompare apakah perusahaan yang baru IPO tadi itu yang apple to apple atau head to head dengan emiten yang mana, dengan perusahaan-perusahaan yang sudah listed yang mana. Oke, kita jumpa lagi sebelum itu saya juga ingin memberikan catatan bahwa apa yang dihitung di sini belum tentu akan terjadi pada saat dia floating. Artinya, apakah harga 100 itu pas pembukaan langsung turun ke 50? Nggak ada yang jamin.
atau bahkan bisa naik ke 150 malahan, atau ke 200, atau ARB, atau auto reject atas, ARA atau ARB. Kita nggak pernah tahu. Kalau dilihat dari jumlah saham yang dijual itu 22,5, memang bisa jadi itu karena kan itu artinya namanya 78% itu dikuasai oleh founder kan. Nah, meskipun menurut aturan otoritas semua direksi, pimpinan perusahaan, komisaris, founder, apapun itu tidak boleh terlibat. Tetapi mereka kan punya tetangga, mereka punya kawan, mereka punya saudara. Itulah yang mereka bisa melakukan tanda kutip goreng-menggoreng. Itulah bandarnya sebetulnya. Dengan skop yang tidak besar di sini kan tadi berapa sih itu 3 miliar ya, 3 miliar kali 100, 300 miliar. 300 miliar itu nggak usah semuanya lah, nggak usah 80%-nya lah. Sekarang begini aja, kalau yang dijual itu 22,5 atau 700 juta itu, kalau setengahnya dikuasai oleh tanda kutip founder, itu bisa aja digoreng, terserah mau goreng ke bawah mau ke atas. Kalau mereka cukup udah memiliki banyak volume sahamnya mau akan di IPO kan, mereka akan ngangkat ke atas. Jadi kalau memang nanti pada Anda melakukan book building ternyata misalnya Anda booking di 100 juta cuma dapat 1 juta, itu artinya secara logika itu demandnya tinggi banget kan. Berarti kan kemungkinan besar itu akan digoreng. Belum tentu, itu nggak ada jaminan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan pihak luar. Tapi menurut kami lebih baik kita prepare pada diri kita sendiri. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, sebelum kita menggunakan easy stock untuk kita mencari perbandingan perusahaan-perusahaan properti yang sejenis yang sudah listed, kita akan melihat indeks properti dan real estate selama periode dari akhir Desember 2020 sampai semester 1 tahun 2022. Itu kalau lihat grafik ya itu menurun. Jadi bisnis properti ini saat ini masih kurang menarik karena memang trennya lagi menurun. Oke.